Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Badawi, NIM 1920-2020, jurusan Statis Matematika dari ruang TMM 2. Di sini saya akan menjelaskan ujian saya pada mata kuliah riset operasi, di mana disuruh untuk membuat soal metode grafik, metode simplex, dan metode penugasan dengan pengerjaannya menggunakan software, yaitu untuk metode grafik menggunakan aplikasi software Autograph, dan untuk simplex dan penugasan itu menggunakan software Lindom. Oke, pertama kita menjelaskan tentang pengerjaan metode grafik dengan menggunakan software Autograph. Oke, baik. Tentunya ada soalnya dulu ya. Di sini udah ada soal yang dibuat oleh penulis, yaitu PT Maju Mundur menghasilkan 2 macam barang. Setiap unit barang satu memerlukan bahan baku A sebanyak 2 kg dan bahan baku B sebanyak 2 kg. Ini bahan baku B sebanyak bahan baku B 2 kg. Kemudian setiap unit kedua itu memerlukan bahan baku A sebanyak 1 kg dan bahan baku B sebanyak 3 kg. Jumlah bahan baku A yang disediakan perusahaan sebanyak 6.000 kg dan jumlah bahan baku B itu sebanyak 9.000 kg yang disediakan ya. Kemudian sumbangan terhadap laba untuk produk 1 adalah Rp3.000 dan setiap unit produk 2 adalah sebesar Rp4.000. Yang ditanya, tentukanlah keuntungan maksimumnya. Berarti keuntungan maksimum dari laba produk 1 dengan produk 2. Oke, baik. Di sini kita buat tabel analisisnya. Di sini ada produk bahan baku, itu ada 2 ya, produk A dan B. Kemudian kebutuhan bahan bakunya tadi ada produk 1, ada produk 2. Kemudian kapasitas maksimum dari bahan baku A dan bahan baku B udah dijelaskan ya. Ada 6.000 dan 9.000. Untuk produk 1 tadi 2 kg sama 2 kg bahan baku A dan bahan baku B. Untuk produk 2 itu 1 kg bahan baku A dan 3 kg bahan baku B. Nah, diperoleh keuntungan pada produk 1 itu sebesar 3.000 dan pada produk kedua itu 4.000. Yang ditanya, keuntungan dari 3.000 dan 4.000 ini berapa jadinya? Oke, kita buat model matematikanya. Berarti fungsi tujuannya itu berarti Z. Nah, untuk produk 1 itu ada X1, untuk produk 2 itu adalah X2, maka dapat fungsi Z. Z ataupun fungsi tujuannya itu adalah Z sama dengan 3.000 X1 tambah 4.000 X2. Ini berapa nanti keuntungan yang diperoleh? Nah, kemudian ada beberapa kendalanya. Ini ada tadi X1, ini X2, berarti ini hasilnya. Nah, berarti kendala yang pertama itu 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 6.000 ini. Kemudian 2X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 9.000 untuk fungsi kendala yang kedua. Ini dihitung secara manual, dapat koordinat titiknya adalah 3,6 dan 4,5,3 untuk fungsi kendala pertama tadi 3,6, untuk fungsi kendala 2 itu 41/2. Maka digambarkan grafiknya, kemudian X lebih besar dari 0 dan X2 juga lebih besar dari 0. Nah, ini dia hasilnya yang secara manual. Maka ini adalah daerah penyelesaiannya, berarti terdapat 3 titik, yaitu yang titik A, titik B, titik C. Titik A nilainya ini ya 3.000,0. Titik B itu berarti perpotongan dari fungsi kendala pertama dengan fungsi kendala kedua. Nah, itu kita eliminasi untuk mendapatkan titik B, maka dapat hasilnya yaitu 2.250,1500. Kemudian untuk titik C itu berarti 0,3000. Ini dia. Nah, kemudian udah dapat titik A, titik B, titik C. Nah, kita masukkan ke fungsi tujuannya. Maka dari titik A dapat keuntungan sebesar 9 juta. Untuk titik B, titiknya tadi 2.250,1500, dapat keuntungannya adalah 12.750.000. Dan untuk titik C itu dapat keuntungannya adalah 12 juta. Nah, dari sini kita ambil yang paling besar karena dia minta keuntungan maksimum. Berarti yang paling besar berada di titik B, yaitu nilainya 2.250,1500. Hasilnya dapat, kita mensubstitusikan aja, maka dapat hasilnya 6.750 tambah 6 juta, hasilnya adalah 12.750.000 rupiah. Ini menggunakan secara manual. Gimana kalau menggunakan aplikasi Autograph? Nah, sebenarnya Autograph ini hanya mempermudah untuk mencari nilai dari penyelesaian atau menggambar grafiknya. Tanpa kita harus menghitung secara manual bagaimana sih menentukan koordinat titik
kendala pertama, titik kendala kedua. Nah, ini mempermudahnya aja. Kita hanya tinggal memasukkan fungsinya aja. Nah, dengan cara kalau dia di autograph ini hanya terdapat X dan Y. Bukan ada X1 ataupun X2. Berarti yang X1 ini kita misalkan X dan X2 itu adalah Y. Nah, kita mulailah kan di aplikasi autographnya. Ini adalah aplikasi autograph. Nah, untuk memulainya, tinggal klik equation. Kita hanya memerlukan fungsi kendala-kendalanya aja, baru nanti kita masukkan nilai dari kendala itu ke fungsi tujuannya. Baru klik equation, enter equation. Nah, tunggu. Nah, ini adalah tadi fungsi kendala pertama itu adalah 2x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 6.000. Kita buat aja 2x itu untuk x1 tambah y lebih kecil sama dengan 6.000. Nah, kita ganti jadi 6 aja karena untuk mempermudah aja. Nanti kita buat di penamanya itu dibuat dalam satuan ribuan, baru klik OK. Jangan lupa terlebih dahulu copy dulu untuk menamainya, nanti biar mempermudah, baru klik OK. Nah, ini dia untuk fungsi kendala yang pertama. Kita namanya bagaimana cara menamainya? Oke, klik yang ini yaitu text box. Baru kontrol P kan tadi yang udah di copy, baru buat keterangan lagi dalam satuan ribuan. Biar nggak besar nilainya yang kita cari. Baru klik OK. Nah, ini dia pindahkan, ini milik si ini ya. Nah, sudah selesai. Nah, lakukan hal yang sama untuk fungsi kendala yang kedua juga. Jangan ragu-ragu dalam mengerjakannya. Oke, tinggal klik equation aja, baru enter equation, baru ketikkan di sini. Untuk kendala kedua berarti 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 9. Tadi kan sudah kita sepakati itu dalam satuan ribuan kita buat ya. Nah, tinggal Ctrl C baru OK. Nah, untuk menamainya sama aja kayak yang tadi, klik text box. Baru Ctrl P kan buat di situ keterangan dalam satuan ribuan. Oke, tinggal klik OK. Nah, tarik dia. Nah, ini berarti punya si ini ya. Nah, ini ke sini aja lah. Biar mudah. Oke, nah baru untuk kendala yang ketiga, X1 lebih besar, sama juga klik equation lagi, enter equation, berarti X lebih besar sama dengan 0. Klik OK. Nah, berarti ini adalah untuk daerah X lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk daerah Y lebih besar sama dengan 0, klik aja, enter equation lagi, baru Y lebih besar sama dengan 0. Baru klik OK. Kita dapat ini dia untuk daerah Y lebih besar sama dengan. Berarti daerah penyelesaiannya berada ini yang enggak diarsir ini. Ini adalah daerah penyelesaiannya, yaitu titik 1, 2, 3. Untuk menamai titiknya tinggal klik menu point mode. Klik point mode, kemudian klik intersection mode. After that, klik di sini. Ini tadi daerah penyelesaiannya. Klik kiri sekali, klik kanan sekali di sini. Habis itu klik kanan. Untuk melihat nilai dari tanda tersebut, titik tersebut, berarti klik edit label, baru centang show label dan show value, baru klik OK. Nah, dapat titik 3,0 sama ya dengan yang ini, titik A nya itu 3000,0. Ini karena kita buat dalam satuan ribuan. Kemudian lakukan hal yang sama, klik intersect, klik point mode baru intersection mode, lakukan yang sama. Untuk titik yang kedua itu titik B ya. Baru klik kanan, edit label, kemudian show label and show value. Dapat ini yaitu 2,25. Ini ya sama dengan ini ya. Kemudian lakukan hal yang sama juga, intersection mode, kemudian klik sekali, klik kanan, edit
Baik, lakukan hal yang sama juga. Klik void mode, intersection mode, klik pilih intersection mode, baru arahkan ke sini, klik sekali, baru klik kanan, kemana mainnya, baru edit label. Nah, sama ya kayak yang tadi, maka batasnya ini yaitu 0,3 sama dengan yang ini 0,3 karena ini dalam satuan depan. Nah, habis itu udah selesai. Maka yang paling tinggi yaitu yang tiara titik B, yaitu 2,25,1,5. Hasilnya tetap sama ya, itu keuntungannya sebesar 12.750.000 rupiah. Nah, mudah bukan? Nah, oke. Selesai untuk yang metode grafik. Selanjutnya, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode simplex. Dengan pengerjaan softwarenya itu aplikasi Lindo. Ini adalah aplikasi Lindonya. Nah, kita tengok soalnya. Dimana soalnya itu ada juga PT yang nomor 2 ya. PT EB07 akan membuat kain sutra dan kain wol yang terbuat dari benang sutra sebanyak 3 kg untuk pembuatan kain sutra dan benang sutra 4 kg dan benang wol sebesar 1 kg untuk pembuatan kain wol. Kemudian, masing-masing membutuhkan masa kerja 2 jam untuk kain sutra dan kain wol. Benang sutra kurang dari 120 kg, benang wol kurang dari 20 kg, dan masa kerja kurang dari 40 jam. Berapakah yang harus diproduksi PT EBO07 untuk mendapatkan laba maksimal dengan fungsi Z-nya itu 30x1 tambah 40x2. Oke, kita mulai dari produk dulu ya. Produknya dia ada 2 ya, kain sutra dan kain wol. Berarti kain sutra itu adalah X1, kain wol itu adalah X2. Kemudian benang sutra itu pada kain sutra sebanyak 3 kg. Masa kerjanya memerlukan 2 jam dan keuntungannya adalah 30. Kemudian untuk kain wol itu X2, benang sutranya sebanyak 4. Untuk membuat kain wol ya, benang sutranya sebanyak 4 kg dan benang wol 1 kg, masa kerja memerlukan 2 jam. Itu keuntungan labanya 40. Kemudian ada 120, kemudian bahan baku dari benang sutra kurang dari 120, benang wol juga kurang dari 20, masa kerja juga kurang dari 40 jam. Nah, yang ditanya maksimalkan dari Z ini 3000x1 tambah 30x1 tambah 40x2 berapa ya maksimumnya. Nah, berarti kita mulai fungsi tujuannya ini. Kemudian fungsi kendala untuk benang sutra berarti 3x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 120. Untuk benang wol berarti X1-nya 0 ya, berarti X2 lebih kecil sama dengan 20. Untuk masa kerja berarti 2x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 40. Kemudian X lebih besar dari 0 dan X lebih besar sama dengan 0. Oke, untuk pengerjaannya di aplikasi Lindo mudah aja. Pertama, fungsi tujuannya tadi adalah memaksimumkan nilai dari 30x1 tambah 40x2. Langsung aja, berarti ini adalah aplikasi Lindo, kita kerjakan di sini ya. Nah, berarti mulai karena dia maksimum berarti perintahnya ketik max, baru masukkan dari 30 masukkan dari fungsi tujuannya berarti 30x1 tambah 40x2. Nah, kemudian di aplikasi Lindo itu untuk menghubungkan fungsi kendalanya ke dalam aplikasi Lindo itu kita gunakan subject to. Kita ketik subject to atau bisa disingkat juga menjadi ST. Bebas ya. Ya, ini saya gunakan aja, ketik aja subject to, habis itu enter lagi, masukkanlah kendalanya yaitu 3x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 120. Kemudian untuk yang kedua, x2 lebih kecil sama dengan
20. Untuk yang ketiga berarti 2x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 40. Kemudian ada x1 lebih besar sama dengan 0. X2 juga lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah udah kita masukkan kendala-kendala ini, baru di akhir kita tulis N. Nah, untuk mengakhiri pencarian dari maksimum dari ini, nilai dari 30x1 tambah 40x2 dengan kendala-kendalanya ini. Nah, habis itu boleh kita klik ini solve atau Ctrl S pun boleh. Nah, kita klik ini aja, solve. Nah, klik solve untuk mencari nilainya. Nah, lagi menghitung dia, klik no, close. Nah, kita dapat hasilnya ini. Perhatikan. Nah, ini adalah maksimumnya. Berarti keuntungan maksimumnya itu berada di 800. Nah, dengan nilai variabel X1-nya adalah 0, kemudian nilai variabel X2-nya adalah 20. Itu dapatkan nilai X1, X2, kita masukkan ke fungsi tujuannya sama kan? X1 30 kali 0 hasil 0 ya. 40 kali 20 hasilnya 8.000. 800 lah. 0 tambah 800 hasilnya 800 pas ya. Ini adalah nilai dari maksimumnya yaitu 800. Kemudian untuk variabel surplusnya ataupun variabel selainnya itu ada berapa ya? Ada berapa ini? Oh iya, ada ini ya, ada 2, 3, 4, 5. Nah, yang nilainya ada 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini adalah nilai variabel surplusnya. Nah, berarti maksimumnya adalah 800. Oke, coba kita gunakan ini koma ya. Tadi kita komakan juga boleh. Ctrl S. Oh, sorry. Koma ya. Oh, ini nggak boleh. Ini berarti hanya segini aja. Berarti nggak boleh ya. Ini berarti dari harus ke sini. Oke. Lanjut. Nah, maka ini dia hasilnya. Mudah kan? Kalau kita menggunakan aplikasi Lindo tanpa harus secara manual kita harus cari lagi variabel surplusnya, eliminasi lagi yang ini segala macam. Nah, ini untuk mempermudahnya. Nah, next ini untuk metode simplex. Oke, kita hapus. Selesai ya. Nah, untuk yang kedua itu metode penugasan. Perhatikan soalnya ini dia. Sebuah perusahaan memiliki 4 orang karyawan dan yang harus menyelesaikan pekerjaan yang berbeda. Kemudian sifat pekerjaan dan juga keterampilan karakteristik dari masing-masing karyawan, maka biaya timbul dari berbagai penugasan dari keempat karyawan tersebut juga berbeda. Seperti terlihat dari tabel matris penugasan berikut ini. Karyawan A, B, C, D, pekerjaan 1, 2, 3, dan 4. Ini dia karyawan A pada kerja 1 15 sampai D pekerjaan keempat itu 16. Nah, yang ditanya ini kita mau meminimumkan. Nah, berarti untuk mengapakannya, untuk mempermudah di aplikasi Lindonya, kita buat aja di sini ya. Berarti karyawan itu misalkan X, kemudian A itu adalah X1, B itu adalah X2, karyawan C itu X3, karyawan D itu adalah X4. Kemudian pekerjaan tetap Romawi 1, 2, 3, 4. Nah, fungsi tujuannya berarti karena dia meminumkan berarti min dari 15 ini kan masih X1 ya, 15 X1 Romawi 1, 20 X1 Romawi 2 tambah 20 Romawi X1 Romawi 2 tambah 18 X1 Romawi 3 tambah 22 X1 Romawi 4 X1 Romawi 4 iya, yaitu 22 X1 Romawi ke-4 sampai dengan itu dijumlahkan ya sama hasilnya, lakukan yang sama sampai dengan dia akhirnya itu 16 X4 Romawi 4. Nah, ini baru tadi kan S untuk menghubungkan kendalanya berarti kita menggunakan subject to. Boleh kita singkat jadi
Tadi kan untuk menghubungkan kendalanya itu dari fungsi tujuan tadi minimum ini ya tadi itu dihubungkan dengan ST atau kita ST itu kepanjangan dari subject to. Berarti kendala yang mana? Ini yaitu hanya tadi X1 yaitu X1 tambah X1 Romawi baru X1 2 Romawi X1 3 Romawi X1 4 Romawi itu hasilnya sama dengan 1. Begitu juga dengan yang ini X2 Romawi 1 tambah kendala yang kedua ya X2 Romawi 2 tambah X2 Romawi 3 tambah X2 Romawi 4 baru tambah X3 Romawi 1 X3 Romawi 2 X3 Romawi 3 X3 Romawi 4 X4 Romawi 1 sama X4 Romawi 2 X4 Romawi 3 X4 Romawi 4 sama dengan 1 dibuat yang ini hasilnya juga sama dengan 1. Baru masukkan kendala ini kan untuk yang pekaryawan. Bagaimana pekerjaan? Berarti kita mulai. Yaitu yang ini X1 X1 pekerjaan Romawi 1, X2 Romawi 1, X3 Romawi 1, X4 Romawi 1 sama dengan 1. Berarti ini juga ya. X1 Romawi 2, X2 Romawi 2, X3 Romawi 2, X4 Romawi 2 sama dengan 1. Kemudian X3 Romawi 1, X1 Romawi X1 Romawi 3, X2 Romawi 3, X3 Romawi 3, X4 Romawi 3. Kemudian X1 Romawi 4, X2 Romawi 4, X3 Romawi 4, X4 Romawi 4 sama dengan 1. Kemudian di akhir dibuat nanti adalah karena udah selesai ya, baru dibuat N. Nah ini karena udah saya buat di Microsoft Excel, tinggal saya kopikan aja ya. Ctrl C baru Ctrl V. Nah, untuk pengetikan di Lindo ini tidak boleh kita gabung. Misalnya huruf kapital dengan huruf kecil. Kalau huruf kapital ya huruf kapital semua. Kalau huruf kecil semua. Kalau kita gabung itu nanti takut hasilnya ada perbedaan. Berarti udah ya tadi udah di copy berarti tinggal klik ketikan en-nya. Nah, habis itu udah selesai. Nah, baru Ctrl S ataupun boleh dari klik menu ini ya, soft ini baru soft. Oke. Ini kita gunakan Ctrl S. Ctrl S. Sedang menghitung klik no. Nah, baru kita start. Ini dia kita tindakan. Kita dapat nilainya sebanyak 68. Nah, untuk mencari itu ambil yang nilainya 1. Berarti yang ini untuk X1 itu pekerjaan yang dilakukan dia itu adalah mana ya tadi ini dia. Untuk X1 itu pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan ketiga. Untuk X1 kita tandai. Oke. Kemudian untuk X2 itu pekerjaan pertama, ini dia ya. Kemudian untuk X3 itu pekerjaan kedua. Iya, kedua lagi. Untuk X3 itu pekerjaan kedua. Kemudian untuk X4 itu pekerjaan keempat. Untuk X4 pekerjaan keempat. Bentar. Untuk X1 pekerjaan kedua. Bukan. Untuk X1 itu yang ini, tengok yang nilainya 1. Berarti untuk X1 itu pekerjaan ketiga, bukan pekerjaan kedua. Oke, kita hilangkan dulu no color, berarti dia ini. Nah, baru kita ini. Nah, pas ya, tinggal minimumkan, berarti kita tambahkan aja. 18 tambah 14 itu 32. 32 tambah 50 berarti itu 62. Nah,
di 52. 52 tambah 16 hasilnya 68. Pas. Yaitu nilai minimumnya adalah 68. Ini adalah eh, gaji ataupun penugasan dari karyawan A, B, C, D. Berarti karyawan A itu tugasnya pada tugas ketiga dengan gaji 18. Untuk karyawan B tugas pertama itu dengan gaji 14. Untuk karyawan C itu gaji pada pekerjaan kedua gajinya 20, dan untuk D itu pekerjaan keempat gajinya 16. Maka minimumnya itu dapat 68. Oke, gimana? Mudah bukan? Tanpa harus kita mencari lagi mana yang paling kecil, habis itu coret lagi, dihubungkan lagi garisnya gitu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf, saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.